Kecil-kecil cabai rawit, mungkin itu adalah kalimat yang tepat buat smartwatch yang ukurannya kecil tapi komplit. Meskipun desainnya kelihatan elit, harganya ini nggak bikin dompet sipit, pengeluaran jadi tetap irit. Kalau untuk build quality, wah dia solid, cara pemakaiannya juga nggak sulit, pokoknya komplit. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan julid. Selamat menonton. Knalpot Beat. Jadi ini adalah Huawei Watch Fit SE yang menjadi pelengkap dari Huawei Watch GT4 yang udah saya pakai sekitar 1 bulanan lebih ini. Tapi kata-kata pelengkap kayaknya kurang enak deh. Mungkin lebih tepatnya itu pengganti di kondisi tertentu. Si Huawei Watch GT4 biasanya saya pakai pas meeting sama klien, casual, jalan, karena desainnya saya suka. Kayak jam konvensional, mirip sama jam Seiko Lex yang saya punya. Seiko Lex ya, bukan Rolex. Buat yang pengen tahu lebih detail review dari Huawei Watch GT4 bisa lihat di kolom deskripsi atau klik end card yang ada di sini. Nah, si Huawei Watch Fit SE ini saya pakai di kondisi tertentu. Biasanya saya pakai ketika workout dan juga tidur. Karena Huawei Watch Fit SE ini lebih ringan dan compact. Jadi lebih enak aja buat gerak. Kalau Watch GT4 kan gede ya. Workout buat saya pribadi sekarang itu udah saya coba untuk menjadi kebutuhan primer. Karena umur saya juga udah nggak muda lagi, sekarang 32 tahun. Terus kerjaan saya kebanyakan duduk dan saya termasuk member di salah satu tempat gym di Malang yang saya itu langsung berlangganan 1 tahun. Bukan untuk membentuk badan sih ya, karena di umur saya yang 32 ini yang penting sehat lah. Karena penyakit-penyakit udah mulai bermunculan kayak asam urat, kolesterol, sama ambeien itu saya juga udah punya karena kebanyakan duduk. Jadi sekarang olahraga buat saya itu penting karena kalau saya nggak olahraga dikit aja kayak gampang capek. Tapi walaupun saya udah berumur 32 tahun, kadang kalau beli nasi goreng di pinggir jalan itu bapaknya masih tanya, "Masnya kuliah di mana?" Wah, jadi masih kelihatan muda ya, kelihatannya. Sama kayak si Huawei Watch Fit ini, desainnya ini buat anak muda banget. Desainnya itu stylish, sporty, ringan, terus layarnya jernih dan cocok dipakai buat nemenin daily activity. Jadi desain dari Huawei Watch Fit ini yang saya suka layarnya. Karena layarnya ini nggak flat, dia masih ada cekungnya, kayak 3D curve gitu layarnya. Keren sih, dan dia ada beberapa pilihan warna. Jadi ada Starry Black, Nebula Pink, dan juga Forest Green. Kalau yang ada di saya ini ada warna Starry Black dan juga Nebula Pink. Experience ketika menggunakan Huawei Watch Fit ini, nyaman banget. Bahkan kadang saya gunakan untuk tidur. Saya tuh paling males tidur pakai smartwatch. Apalagi kalau yang gede-gede ya, karena kurang nyaman. Cuman biasanya saya paksain karena saya pengen tahu kualitas tidur saya itu seperti apa. Tapi kalau pakai Huawei Watch Fit ini digunakan untuk tidur masih nyaman. Rubbernya ini nggak terlalu gatel, enteng. Istilahnya kayak nggak pakai apa-apa lah. Karena bobotnya ini cuma 21 gram dengan ketebalan 10,7 mm. Tidur aja enak, apalagi kalau digunakan untuk workout atau olahraga. Jadi kayak nggak pakai apa-apa sama sekali. Terus walaupun dia kecil, tapi secara build quality ini sih solid ya. Tapi sayangnya untuk layarnya ini frame-nya masih kelihatan tebal. Karena dia punya screen to body ratio itu 70%. Dan layarnya ini dia punya dimensi 1,64 inch. Kalau misalkan Huawei bisa bikin frame-nya lebih tipis lagi, kayaknya walaupun Huawei Watch GT4 saya ketinggalan pakai ini terus, saya nggak masalah deh. Terus layarnya yang 1,64 inch ini juga udah pakai panel AMOLED. Kalau untuk brightness needs, si Huawei nggak klaim berapa brightness needs-nya, cuman pengalaman saya ketika saya gunakan untuk lari outdoor dengan cahaya yang terik banget, masih bisa dilihat dengan nyaman. Lanjut untuk watch face di Huawei Watch Fit ini juga bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa pakai wallpaper di HP kita untuk jadi watch face-nya. Dan kalau saya sih saya gunakan watch face ini wallpapernya keluarga saya ya. Jadi ada istri dan juga anak saya. Jadi kalau misalkan suatu saat saya pengen nakal terus saya lihat jam, nggak jadi nakal. Karena istri saya itu galak. Tapi kalau mau pakai watch face yang keren-keren dengan animasi, Huawei juga nyediain watch face yang total watch face-nya itu 10.000 lebih. Gila gak? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Untuk ganti watch face juga gampang, tinggal ke menu Huawei Health dan tap ke watch face. Kalau udah keinstall, dia bakal langsung jadi watch face secara real time. Si Huawei Watch GT4 kemarin baterainya kalau kita nggak pakai AOD itu sekitar 1 minggu lebih. Dan watch face ini ternyata juga masih awet. Walaupun secara dimensi dia lebih kecil, yang logikanya berarti kan baterainya lebih kecil ya. Tapi juga masih awet. Kalau Huawei sih klaimnya katanya bisa tahan sampai 9 hari kalau penggunaannya itu ringan-ringan aja, 6 hari kalau misalkan full dipakai, dan 3 hari kalau misalkan AOD-nya nyala. Tapi dari pengalaman saya, kemarin saya cas 0 ke 100% itu dia butuh waktu sekitar 45 menit, dan sekarang sekitar 4 hari 50 jam, baterainya sisa sekitar 30%.
jadi masih awet. Tapi ngomongin baterai ini ya tergantung penggunaan juga ya. Biasanya kalau masih baru beli itu baterainya bakalan lebih boros karena kan masih sering diotak-atik. Dan kenapa saya tadi bilang dia jadi pelengkap atau pengganti dari Huawei Watch GT4? Karena walaupun harganya ini under 1 juta dan kelasnya ini Watch Fits ya, bukan smartwatch GT, tapi fitur-fiturnya itu hampir mirip sama si Huawei Watch GT4 kemarin. Jadi ibaratnya kita punya fitur 4 jutaan di casing Watch Fits yang under 1 juta. Kalau kalian butuhnya cuma fiturnya, ini cocok sih, karena fiturnya mirip. Contohnya kayak fitur Pulse Wave Arrhythmia Analysis. Di Huawei Watch GT4 kemarin ada, di Watch Fits ini juga ada. Jadi fitur ini berguna untuk memonitoring detak jantung kita secara real time. Jadi misalkan ada detak jantung yang nggak normal, dia bakal ngasih notif dan grafik heart rate di aplikasinya juga auto update. Contohnya, jadi kalau misalkan kita olahraga mungkin kardio sampai batas kemampuan jantung kita, itu kan biasanya kayak sampai lidah kita pahit, itu kan udah nggak boleh, namanya udah over gitu. Nah dia bakalan ngasih tahu notif kalau misalkan jantung kita ini udah nggak normal, stop aja lah olahraganya. Ini penting buat monitoring jantung ketika kita olahraga ya, biar tidak terjadi apa-apa. Terus dia juga udah dibekali sama Huawei TrueSync 5.0. Ini agak beda sih ya. Kalau si Watch GT4 kemarin kan 5.5 Plus, ini generasi sebelumnya si 5.0 yang sama kayak di Huawei Watch GT3. Tapi TrueSync 5.0-nya ini juga udah akurat sih karena terbukti di Huawei Watch GT3-nya juga. Jadi si Huawei TrueSync 5.0 ini dia memiliki algoritma kecerdasan buat ngelacak detak jantung secara terus-menerus, secara real time. Dan dia memiliki tingkat akurasi 10% lebih baik dari generasi sebelumnya. Selain memonitor detak jantung, sistem dari TrueSync 5.0 ini juga dapat memonitor dan mencatat kadar oksigen dalam darah. Atau biasanya kita sebut dengan SpO2. Wah ini kalau zaman COVID penting banget nih si SpO2 ini. Terus dia juga ada fitur TrueSleep 3.0 yang ini juga sama di Huawei Watch GT4, namanya juga TrueSleep 3.0, generasi yang sama di Watch Fits. Ya fitur TrueSleep ini sesuai dengan namanya, intinya buat kesehatan jantung ketika kita tidur. Jadi sistem ini dapat mencocokkan data detak jantung dan pernapasan dengan pola tidur. Jadi tidur itu ada tahapannya, termasuk bangun itu adalah tahapan tidur, terus juga ada REM, ada light sleep, dan juga deep sleep. Nah biasanya orang-orang yang minum alkohol itu namanya deep sleep ya, karena tidurnya udah terlalu deep. Nah seluruh data kita tahapan tidur ini tadi akan dievaluasi untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat. Yang seluruh data tadi akan dikumpulkan sama TrueSleep 3.0-nya di Watch Fits-nya, terus kita dikasih saran tidur yang lebih baik buat kesehatan kita itu kayak gimana. Nah jadi buat yang baru-baru putus ya ini cocok Huawei Watch Fits ini karena biasa untuk memaksa kita tidur. Karena kalau malam itu biasanya jam-jam galau kan ya, jadi tidurnya harus diperbaiki. Terus juga ada fitur yang kemarin di Watch GT4 udah kita bahas, dan ini fitur yang menurut saya penting banget di Gen Z sekarang, karena di zaman saya dulu berarti saya termasuk milenial ya. Gak ada yang istilahnya mental health, mental disorder, itu gak ada di zaman saya. Tapi di zaman Gen Z ini ada loh. Fitur ini namanya adalah mental stress monitoring. Jadi kalau misalkan mungkin lagi banyak pikiran, coba deh diukur stresnya itu seberapa. Kalau misalkan lagi stres, ya dialihkan aja kepikirannya ke yang lain. Bisa nonton Netflix atau bisa nonton azab di neraka. Jadi kalau mau bunuh diri itu ya inget aja di neraka itu kayak gini gitu. Nah dari data stress monitoring tadi disambungkan dengan fitur dari Huawei yang namanya Huawei True Relax. Wah banyak kan fiturnya. Fitur ini dapat memonitor tingkat tekanan stres kita melalui heart rate variability kita. Jadi bisa ngebantu menyesuaikan kondisi stres biar kesehatan mental dan kesehatan tubuh itu tetap sehat. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi tingkat stres kita kapanpun, dan Huawei juga memiliki fitur breathing exercise untuk membantu kita tetap rileks dengan mengolah pernapasan. Nafas itu penting ya, bukan nafas yang biasa gini enggak, tapi nafas yang panjang. Jadi kayak yoga dan meditasi gitu. Terus buat yang cewek-cewek, kalau dari sisi warna ya jelas saya saranin warna yang pink. Tapi bukan warna aja di Huawei Watch Fits ini, karena dia punya fitur yang namanya cycle menstruation. Jadi buat yang cewek-cewek bisa dengan mudah memanage kalender menstruasi dan pregnancy langsung di perangkat ini. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung manual lagi. Waduh ini tanggal berapa mensnya ya. Tinggal di sini ada notifnya, udah dihitungin sama Huawei-nya. Terus jelas True Spot ya. Ini kalau buat workout enak banget karena kategorinya banyak. Ada berbagai macam skenario olahraga di True Spot ini. Jadi sistem ini dapat mendeteksi data seperti kecepatan, heart rate, dan jarak tempuh khusus buat kalian runner. Terus Huawei juga dapat mengevaluasi Running Ability Index yang dapat menilai kemampuan berlari, beban latihan, waktu recovery, dan konsumsi oksigen kita. Beuh, gila. Selain olahraga lari, Huawei Watch Fits ini juga bisa memonitor 100 lebih bentuk olahraga dari yang mainstream sampai yang sangat spesifik. Kayak yoga, hula hoop, bela diri, bahkan e-sport
juga ada ya, karena kalau tangan kita gerak kan ya termasuk olahraga walaupun e-sport pakai mouse. Dan di harga yang under 1 juta ini dia tetap built-in sama GPS, jadi kalau misalkan kita lagi pengen hiking ke gunung tanpa bawa HP, bisa bawa ini aja karena GPS-nya bisa langsung ngedeteksi posisi kita ini ada di mana. Enak. Dan seluruh data ini akan otomatis sinkron saat watch fits kita connect lagi dengan smartphone. Fiturnya sih masih banyak kayak Smart Activity Rings, ini biasanya saya pakai juga karena sekarang saya juga lagi diet, perut saya itu buncit banget. Dan di Huawei ini kayak dikasih motivasi gitu kalau harus diet. Jadi fitur ini kayak ngejaga goals kita dalam bergerak dan olahraga. Kita juga bisa atur goals kita dari seberapa banyak kalori yang harus dibakar, berapa langkah yang harus dicapai, sampai berapa daily exercise yang pengen kita buat. Jadi kayak dimotivasi gitu. Dan dengan Smart Activity Ring-nya ini, kalau misalkan kita duduk terlalu lama, dia bakalan marah-marah. Intinya nyuruh kita untuk berdiri minimal 1 menit lah, biar nggak kena ambient kayak saya. Terus kalau kita mau gunakan untuk olahraga sambil hujan-hujanan, renang, snorkeling, aman aja karena dia punya sertifikasi itu 5 ETM. Yang artinya dia tahan air itu sampai kedalaman 50 meter. Jadi ya kamu mau renang aman-aman aja. Fitur-fitur standar ya ada sih ya, kayak notification, jadi kayak WA, telepon bisa masuk ke sini langsung notifnya. Terus fitur tambahan lain kayak alarm, musik, find phone itu juga ada di sini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei Watch Fits kali ini yang harganya saya belum tahu berapa sih ya, tapi kalau kata Huawei sih under 1 juta. Tapi kalau main tebak-tebakan harusnya sih sekitar 799 atau 800 ribu lah kalau misalkan harganya beneran 800 ribu. Boh, ini gila sih, ini fiturnya Huawei Watch GT 4 terus dimasukin ke dimensi compactnya Watch Fits. Jadi fiturnya 4 jutaan dengan desainnya Watch Fits yang under 1 juta. Jadi menurut saya sih smartwatch yang paling lengkap fitur-fiturnya, karena smartwatch lain biasanya standar aja fiturnya. Kalau dari Huawei biasanya itu kayak udah wow banget emang. Karena walaupun ini masuknya ke Watch Fits, dia masih dikasih TrueSync 5.0, True Relax, dan juga fitur-fitur yang udah saya sebutkan tadi. GPS-nya juga udah real time, workout-nya ada 100 mode, dan dia juga udah 5 ATM, bisa tahan sampai 50 meter kedalaman airnya. Tapi sayangnya menurut saya sih frame-nya masih tebel ya, 70% screen to body ratio. Jadi kalau misalkan Huawei kedepannya watch fitnya itu dibikin lebih bezel lagi, menurut saya sih bakal lebih baik. Tapi ini enak loh, dipakai itu kayak gak kerasa pakai jam. Wah, ada foto istri saya tuh. Oh ya, kalian juga bisa klaim early bird vouchernya pas Huawei Fits SE ini nanti launching di tanggal 27 November. Dan Huawei Watch Fits SE ini bisa kalian beli di tanggal 1 Desember nanti. Oke lah, jadi cukup segitu aja. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.